wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Udah pada sarapan? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Semoga di kondisi pandemik ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya kakak ingin menyampaikan, kakak senang banget bisa hadir di sini, diberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmu yang semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri kakak sendiri maupun adik-adik semua. Dan semoga nih adik-adik yang hadir di sini juga merasa senang dengan kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga kegiatan kita juga diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita perkenalan dulu nih ya. Sebelumnya di sini ada yang udah kenal kakak? Oh belum ya. Baiklah, perkenalkan, nama kakak Rifki Rahmawati. Kakak saat ini kuliah di Universitas Indrapasta PGRI, bertempat di Pasar Rebo, Kampus B. Asli kakak orang Jawa. Tempat tinggal kakak saat ini ada di Bambu Apus. Adik-adik di sini ada yang rumahnya Bambu Apus atau dekat dengan Bambu Apus? Oh nggak ada ya. Siapa tahu kalau ada kita ternyata bertetanggaan. Ada yang ditanyakan lagi tentang kakak? Oh nggak ada. Ya udah. Nah, selanjutnya kakak akan sedikit jelasin tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, kita memang pagi ini mau ngapain sih kak? Nah, pagi hari ini kakak mau memberikan layanan informasi kepada adik-adik semua. Layanan informasi? Apa sih kak layanan informasi itu? Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang pernah dengar mungkin layanan informasi itu apa? Nggak ada ya? Oke, jadi kalian jelasin ya. Layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan kepada siswa-siswi atau murid-murid atau adik-adik seperti kalian ini untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan terkait sesuatu informasi yang mungkin belum kalian mengerti atau paham atau baru diketahui. Tujuannya ya tadi memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada adik-adik semua agar lebih tahu dan lebih memperluas ilmu kembali. Sampai situ ada yang tanya? Nggak ada. Oke. Begitu ya adik-adik. Nah, untuk memperjelas lagi kakak beri contoh ya. Di sini contohnya misal strategi atau tips lulus ujian nasional. Nah, jadi di sini kakak nih sebagai pemberi informasi memberi informasi kepada adik-adik semua gimana caranya kalian bisa lulus ujian nasional dengan nilai baik. Tipsnya begini. Nah, jadi kan kalian tahu hasilnya, kalian akan tahu gimana caranya memperbaik nilai, lulus dengan nilai yang baik, lalu lebih semangat lagi. Jadi kakak memberikan informasi baru kepada adik-adik yang nantinya supaya berguna untuk adik-adik sendiri maupun diri kakak sendiri. Nah, tadi kan cuma contoh pembahasan tentang strategi dalam lulus ujian nasional. Terus pembahasan kita pada pagi hari ini apa kak? Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait tentang pacaran sehat. Hah? Pacaran sehat? Emang ada ya kak? Ada dong. Pacaran sehat itu
itu adalah pacaran di mana kita lebih mengedepankan hal-hal positif daripada hal-hal negatif. Pacaran sehat itu juga tergantung dari individu atau pribadi yang menjalaninya. Jadi tujuan dari pacaran sehat yakni menghindarkan kita dari hal-hal negatif yang nantinya kita tidak ingin itu terjadi. Manfaatnya apa Kak? Banyak banget manfaat dari pacaran sehat itu. Contohnya yakni misal kalian punya pacar dalam satu kelas. Nah, pacar kalian gak bisa matematika atau kalian sendiri gak bisa matematika, sedangkan pasangan kalian itu jago matematika, bisa tuh belajar bareng. Kalau belajar bareng dengan orang yang kita sukai, lebih semangat kan, lebih termotivasi kan. Nah, jadi manfaatnya itu salah satunya yakni bikin kita semangat buat belajar atau semangat buat kita berangkat ke sekolah. Gitu ya adik-adik. Nah, baiklah, sebelum kakak jelaskan lebih lanjut terkait apa itu pacaran sehat, di sini kakak ingin menyampaikan jika nanti adik-adik ingin bertanya kepada kakak, silahkan angkat tangan kanannya terlebih dahulu. Lalu semoga di sini adik-adik dengan senang hati hadir di sini, tidak ada unsur keterpaksaan, dan kakak harap adik-adik nantinya juga saling terbuka kepada kakak, tidak malu-malu untuk bertanya. Enjoy, nikmati kegiatan kita pada hari ini, dan apabila nantinya ada hal-hal yang terjadi atau ungkapan-ungkapan pribadi yang terjadi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, kakak harap cukup disimpan dan tidak disebarluaskan dari luar kelas ini ya. Tapi kalau informasi atau ilmu yang nantinya kalian dapat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Semoga ilmunya itu bermanfaat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kakak lanjutkan ya. Pacaran sehat yang kakak maksud di sini adalah pacaran sehat yang bertanggung jawab, jelas tujuannya, dan tidak merugikan satu pihak dan pihak lainnya, tapi justru memperkuat dan mempererat nilai-nilai positifnya. Nah, adik-adik, tujuan dari pacaran sehat yakni pertama, untuk menghindari terlalu banyak kontak fisik yang nantinya akan bersifat merugikan bagi satu sama lain. Kakak beri contoh, hamil di luar nikah, itu kan sangat merugikan sekali bagi kita pihak perempuan. Yang kedua, yaitu memberi pasangan semangat positif dan motivasi belajar di sekolah. Seperti yang kakak sudah contohkan tadi, misal kalau kalian punya pacar satu sekolahan, nah waktu berangkat ke sekolah pasti kita sangat bersemangat sekali ketika ingin bertemu dengan orang yang kita sukai atau pacar kita. Yang ketiga, yakni saling membangun motivasi antar pasangan dan bisa menumbuhkan hal-hal yang bersifat positif. Contohnya seperti tiba-tiba rajin beribadah karena kita diingatkan dan disuruh oleh pasangan kita, lalu semangat pergi ke sekolah, atau lebih rajin lagi belajar, dan lebih lebih memperhatikan penampilan, dan lebih banyak lagi dampak-dampak positifnya. Nah,
Bagaimana sih Kak pacaran yang sehat itu? Yang pertama, dekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan itu memang menciptakan manusia berpasangan, tetapi jika tahapnya masih dalam berpacaran, selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu melihat apa yang kalian lakukan. Jika nantinya merasa bahwa pasangan kita sudah mulai aneh-aneh, misalnya pegangan tangan, minta pelukan, ingat ya, Tuhan itu Maha melihat apa yang kita lakukan. Yang kedua, ikutilah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, dengan ikut kegiatan-kegiatan positif, waktu kita itu cenderung akan terkuras di kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, setiap pasangan yang membantu atau mendukung kegiatan masing-masing pasangannya untuk membuat prestasi, dan hal ini sangat mendukung bagi proses berpacaran agar pasangannya ini bisa meraih prestasi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan berdampak negatif. Jadi waktu kita itu benar-benar termanage untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu ya adik-adik. Nah, yang ketiga, jadikan pacar sebagai motivasi diri. Di sini kakak yakin adik-adik punya cita-cita masing-masing. Saran kakak, jadikan pacar sebagai motivasi diri dalam belajar agar lebih tekun, rajin, dan bertanggung jawab dengan jadwal yang telah kita tentukan. Nah, bisa juga ini kita mengadakan kompetisi sama pacar kita. Nanti yang kalah bisa memberi hadiah, seperti itu juga bisa, supaya kita itu lebih semangat dalam mengejar cita-cita kita. Yang keempat, bisa dikenalkan pacar ke orang tua masing-masing. Karena kalian masih kelas 3 SMP, nggak apa-apa kalau mau mengenalkan pacar ke masing-masing orang tua. Kakak yakin di sini pasti masih ada yang takut untuk mengenalkan pacar kalian ke orang tua kalian. Hal ini wajar sebab kalian atau adik-adik di sini pasti takut untuk dimarahi orang tua kalau ketahuan pacaran kan, ya kan? Pasti. Tapi alangkah baiknya kalau kita lebih jujur kepada orang tua kita. Katakan bahwa kalian pacaran dan kenalkan pasangan kalian. Tujuannya yakni agar meminimalisir kalian untuk menghentikan kebiasaan berbohong kepada orang tua, dan untuk mencegah kalian agar berpacaran lebih sehat lagi, tidak neko-neko dan terbuka kepada orang tua kalian. Selanjutnya ada menjaga diri dalam berpacaran. Pacar yang baik adalah pacar yang menghormati dan menjaga diri dari pasangannya. Ada yang tahu Kak apa maksud dari kalimat yang kakak sebutkan tadi? Maksudnya adalah kalau memang pacar kamu itu sayang sama kamu, salah satu dari adik-adik di sini tidak bakal melakukan sesuatu yang nantinya akan merugikan masa depan pasangan adik-adik masing-masing. Memang pacaran itu proses ke jenjang pernikahan, tapi kan belum tentu pacar adik-adik semua ini adalah pasangan atau suami istri yang akan
menjadi jodoh kalian kelak. Belum tentu kan? Lalu ada belajar kelompok. Belajar memang tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga bisa. Daripada pacaran di luar rumah nih, nongkrong kafe atau gimana, mending kalian belajar di rumah, belajar bareng, saling tukar pikiran, saling diskusi. Itu lebih bermanfaat bagi kalian untuk masa depan dan nilai-nilai prestasi kalian. Nah, yang selanjutnya nih, yang pantangan banget buat adik-adik kalau punya pacar di kelas. Jangan pacaran pada saat jam pelajaran. Ingat ya, jangan pacaran di saat jam pelajaran. Karena apa? Kalian itu di sekolah punya waktu istirahat untuk ketemu. Kalau di jam pelajaran kalian masih pacaran, apa nggak bosan tuh ketemu terus? Dan kalian dan adik-adik di sini pun butuh waktu untuk konsen ke pelajaran di materi yang diterangkan oleh guru. Jadi kakak harap di sini kalau adik-adik punya pacar satu kelas, kakak harap jangan pacaran di jam pelajaran ya. Itu merugikan kalian, itu merugikan adik-adik banget. Lalu selanjutnya, jangan sekali-sekali kalian mencoba menonton film porno. Film porno memang menyebarnya luas sekali, apalagi di zaman sekarang. Di usia-usia kalian pasti sudah memegang smartphone sendiri-sendiri. Film porno sangat banyak sekali dampak buruknya yang ditimbulkan. Di samping pemikiran adik-adik yang dipenuhi oleh adegan-adegan yang bukan untuk porsi adik-adik, kerja otak adik-adik pun nanti juga akan terganggu. Nah, dengan nonton film porno secara tidak langsung, adik-adik ini mengurangi kemampuan otak untuk menyerap dan memahami pelajaran. Jadi ingat ya adik-adik, jangan sekali-sekali menonton film-film porno. Selanjutnya, kakak sampaikan pacaran sehat secara psikologis. Apa sih kak pacaran sehat secara psikologis itu maksudnya kayak gimana? Kalau jelasin ya, pacaran itu biasanya tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain. Buat adik-adik ini pasti pacaran itu identik dengan happy-happy, mengekspresikan rasa sayang, cinta, saling memberi dukungan, motivasi. Pokoknya ada temen yang asik deh buat diajak kemana-mana, ya kan? Tapi kalau pacarannya menjadi tidak sehat, misal mulai main paksa-paksaan, cemburu berlebihan, terlalu posesif, berantem terus, atau pokoknya bukannya happy tapi malah bikin stres, ketakutan, tertekan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan pacaran tidak sehat dalam sisi psikologisnya. Kalau kalian adik-adik merasa pacaran adik-adik sudah bikin stres, tertekan, dan lain sebagainya, saran kakak mending putus aja, gitu ya adik-adik. Lalu ada pacaran sehat secara fisik. Biasanya yang paling ditakutkan oleh para orang tua kalau kita pacaran adalah kita tidak bisa menjaga diri kita secara utuh. Karena orang tua tahu dan masih ingat bagaimana namanya remaja itu ingin sekali mencoba-coba, mudah terpengaruh dengan
teman-teman lainnya. Apalagi kalau yang cowok nih, kalau nggak bisa menaklukkan si perempuannya, nanti takut dibilang tidak jantan. Nah, hal-hal tersebut yang harus adik-adik hindari semuanya. Karena apa? Dalam berpacaran banyak sekali resiko-resiko yang hal-hal negatif yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Contoh nih, hamil di luar nikah itu sangat merugikan bagi diri kita sebagai perempuan. Belum lagi nanti tertular penyakit seksual, misal HIV/AIDS. Nah, itu juga sangat berisiko sekali adik-adik. Jadi kakak harap pacaran yang sehat itu pacaran yang bisa menjaga fisik kita, bukan hanya psikologis kita. Lalu ada pacaran sehat secara sosial. Kadang kita lihat banyak sekali muda-mudi berpacaran di tempat umum, anak-anak SMP, di halte busway, ciuman, tidak peduli dengan banyak orang. Adik-adik sekalian, itu sama sekali bukan hal yang pantas untuk ditiru ya. Kita hidup di masyarakat memiliki norma dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan umum sekitar kita. Sebagai anggota masyarakat, kita sangat perlu menghargai norma-norma yang berlaku di situ. Jangan mentang-mentang dunia ini hanya milik kita berdua, yang lain ngontrak, kita bisa melakukan apa saja yang kita diinginkan. Tidak ya adik-adik, tolong diingat ya. Jangan pacaran berdua-duaan, karena yang ketiga adalah setan. Dan taatilah norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain norma-norma yang berlaku di masyarakat, ada norma yang berlaku di agama. Sebagai agama Islam, agama kita mengajarkan bahwa pacaran itu tidak ada di agama kita. Pacaran itu ya ketika kita sudah halal satu sama lain, sudah menjadi suami dan istri, itu baru yang dinamakan pacaran yang dihalalkan dalam agama kita. Jadi adik-adik, alangkah baiknya kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh agama kita. Jadi kakak sangat menyarankan bahwa adik-adik ini tidak terjerumus di pergaulan bebas dan mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat, mengikuti agama apa yang mengikuti norma agama yang berlaku sesuai dengan ajaran kita. Seperti itu ya adik-adik. Sejauh yang kakak jelaskan, ada yang perlu ditanyakan? Baiklah, kakak di sini sudah menyiapkan satu video yang mungkin bisa adik-adik tonton sebagai pembelajaran. Disimak dulu ya videonya. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, entah yang disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan besar ataupun kecil, dan juga memaafkan atau dimaafkan. Namun, dalam keadaan seperti ini, aku tak tahu siapa yang harus dimaafkan atau juga memaafkan.
Daniel, kamu denger aku kan? Daniel, kamu udah gak sayang aku. Daniel, jawab, Neil. Jawab. Daniel, jawab. Daniel. Put, Ya? gue mau ngomong sesuatu nih sama lo, Put. Ya elah, ngomong aja kali kayak gitu aja susah bener. Anu, Put. Aduh, gimana ya? Anu, Put. Udah mau maghrib, pulang yuk. Ya udah mau maghrib, pulang yuk. Seharusnya pada saat itu Daniel udah nembak gue, tapi sengaja gue ngajak pulang biar lebih greget. Tapi selama di jalan dia nggak bicara sama sekali. Ini orang emang aneh. Put, Ya Nil, aku mau, Put. Aku mau pipis, Put. ya elah, kirain mau nembak gue. Tapi sore itu jadian juga loh. Ya walaupun di tempat ngisi minyak. Dan itu pun juga gue yang nembak. Habisnya gue kesel banget sama Daniel. Miss it for the rest of my days. To never feel Selama jadian, kami sering banget ketemu. Bahkan hampir setiap hari. the sound of breaking. Kami selalu bersama, I'd rather see mulai dari masak bareng, jalan-jalan, dan sampai akhirnya aku sering tidur di rumah Daniel. Daniel itu kalau udah tidur paling berisik suara ngoroknya. Kalau dia udah kayak gitu sih, mulutnya aku masukin tisu. Dia juga suka telat kalau diajak ketemuan. Janji jam berapa, datangnya jam berapa. Dia orangnya super pelupa, tapi dia selalu ingat sama tanggal jadian kita. Dan sampai akhirnya Pokoknya kamu harus tanggung jawab. always remember
bayangkan tadi. Semoga adik-adik dapat mengambil hikmah dari video tersebut. Kakak tambahkan ya, untuk dianggap berpacaran dengan sehat dan bertanggung jawab, ketiga kriteria yang sudah kakak sebutkan di awal tadi harus terpenuhi ya adik-adik. Yang pertama tadi ada sehat secara fisik, sehat secara psikologis, sehat secara sosial atau masyarakat. Memang banyak sekali pertimbangan yang harus kita lakukan jika mau berpacaran. Kakak tahu adik-adik di sini paham bahwa pacaran itu memang ada dampak positifnya dan mungkin banyak manfaatnya. Tapi kakak juga berharap adik-adik di sini tidak melupakan dampak negatifnya. Maka dari itu kakak menyarankan jika memang adik-adik ingin berpacaran, adik-adik nih mesti tahu dulu nih tujuan pacarannya apa, motivasinya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau malu dibilang tidak punya pacar, tidak jantan atau yang lain-lain. Justru menurut kakak, orang-orang yang menghina adik-adik seperti itu adalah orang-orang yang menyesatkan bagi adik-adik. Yang paling oke adalah diri adik-adik sendiri. Menjadi diri sendiri itu lebih baik daripada harus ikut-ikutan apa yang diomongkan oleh orang-orang. Nah, buat adik-adik yang udah pada pacaran, kakak pengen kalian coba deh nih introspeksi lagi gaya pacaran kalian. Apakah memang sudah sehat atau hanya sehat setengah atau malah sama sekali tidak sehat. Nah, kakak harap adik-adik bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Ingat ya adik-adik, menjadi diri sendiri itu lebih baik. Jangan gampang terpengaruh dengan orang-orang, apalagi orang-orang yang menyesatkan. Kakak berharap apa yang telah kakak sampaikan tadi sangat bermanfaat dan berguna bagi adik-adik sekalian. Dan kakak juga sangat berharap adik-adik menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya didengarkan tetapi juga diterapkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, kakak mohon undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesediaan adik-adik semua. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan sangat bermanfaat bagi adik-adik semua dan diri kakak sendiri juga. Kakak minta maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.